di podcast Samota, sama-sama ngomongin tentang APBN. Bersama saya As'ad dan saya Wirlia, dan kita berdua akan ngebahas seputar keuangan negara yang tentunya akan dibahas secara unik, menarik, dan juga ringan. Oke, betul banget. Oke, Ber, kamu ngapain aja sih akhir ini? Akhir-akhir ini tuh aku lagi sering banget ke tempat gym, terus habis itu jalan-jalan juga masih sering, nongkrong juga. Kalau Asad lagi ngapain akhir-akhir ini? Aku kalau pulang kantor sih biasa, kadang olahraga juga, badminton. Terus kalau pas weekend jalan-jalan juga nih ke Samota. Kamu tahu nggak acara ini tiap minggu ada acara apa di Samota? Oh, aku tahu banget itu acara baru yang benar-benar baru banget kan dibuat. Itu ada Samota Sunday Morning atau Car Free Day-nya Sumbawa lah kayak gitu. Nah sekarang tuh Sumbawa udah sering banget banyak acara-acara yang menarik banget kayak gitu. Salah satunya itu Samota Sunday Morning. Nah di Samota Sunday Morning itu tuh aku ngeliat banyak banget ada itu tenan-tenan gitu loh. Iya, jualan-jualan kayak gitu. Nah yang di sana tuh dijual tuh macam-macam, kayak ada makanan khas Sumbawa, sepat, singang, terus ada ada pelu kayak gitu. Itu pokoknya makanan khas Sumbawa, sampai ada yang milenial banget, kayak ada kemarin ada yang jual risol mayo, ada yang pisang Malaysia kayak gitu-gitu deh. Jadi macam-macam. Dan itu kamu tau nggak, ternyata yang jualan itu rata-rata UMKM. Keren banget, UMKM Sumbawa tuh emang bagus banget. Berarti didukung banget ini ya UMKM Sumbawa. Banget UMKM. Udah didukung banget sama pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga. Jadi kayak mereka difasilitasi banget lah kayak gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tentang dukungan UMKM nih, aku ada baca artikel nih di satu situs, dia bilang untuk dukungan UMKM, pemerintah pusat emang sekarang lagi ngedukung banget ya, Ber. Salah satunya melalui program pemulihan ekonomi nasional. Karena kemarin udah kebukti dari pas pandemi kemarin, UMKM lah yang menjadi faktor ekonomi nasional. Ini ada data-data juga nih, Ber. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini sebanyak 64,19 juta. Dengan kontribusi produk domestik bruto atau PDB itu sebesar 61%. Keren banget, UMKM luar biasa. Apalagi dari pemerintah pusat nih, Ber, ada alokasi sebesar 2,17 triliun diserahkan kepada UMKM, ojek, nelayan, dan subsidi hingga transportasi angkutan daerah. Keren banget ya pemerintah ya, udah ngefasilitasin sebanyak itu buat UMKM, supaya karena mungkin pemerintah tahu gitu, karena UMKM kan isu resesi makin kuat ya gitu. Mungkin UMKM adalah salah satu jawaban daripada gimana caranya biar perputaran ekonomi itu terus berjalan di bawah gitu. Jadi salah satu faktor pendukung terbesarnya itu dari UMKM. Makanya pemerintah pusat mencanangkan banget buat mendukung UMKM kayak. Ini satu lagi nih, Pak, ada tak baca nih. Jadi untuk menjaga ketahanan UMKM atau sustainabilitas UMKM itu ada kontribusi pemerintah melalui pembiayaan yang terjangkau, Bang. Jadi pemerintah itu ngasih kredit. Nah, ini di sini saya baca ada kredit yang namanya kredit usaha rakyat atau bisa kita kenal dengan KUR ya. Sama kredit UMI, Ber. Nah, yang menarik di sini kredit UMI nih, Ber. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa itu UMI? Jadi sepengetahuan aku ya gitu. Jadi UMI itu adalah ultra mikro. Nah, apa yang disebut ultra mikro? Jadi selama ini kan kita cuma kenal adanya UMKM aja, which is UMKM itu adalah usaha kecil, menengah, dan mikro. Nah, ternyata ada usaha yang lebih kecil daripada usaha mikro. Nah, itu disebut sebagai ultra mikro. Nah, usaha ultra mikro itu ternyata belum terjangkau oleh pembiayaan yang sudah diberikan oleh pemerintah berupa KUR. Karena KUR kan harus ke perbankan kan. Betul. Nah, ternyata UMI ini enggak gitu. UMI ini itu disalurkannya melalui LKBB alias Lembaga Keuangan Bukan Bank. Nah, gimana cara apply-nya? Itu tinggal nanti UMKM atau usaha mikro itu sendiri itu tinggal datang ke LKBB tersebut untuk mengajukan pinjaman kayak gitu, Asa. Sebentar. Tadi aku coba pahami ya. Jadi kalau kredit usaha rakyat itu yang aku tahu ya, kita datang minjem ke bank ya. Datang ada persyaratan ini segala macam, ada agunan, usahanya apa segala macam kan, NPWP. Nah, kalau untuk UMI tadi kau bilang LKBB ya. Nah, LKBB itu apa sih, Kan? Nah, dia kan sebut tuh LKBB. LKBB itu Lembaga Keuangan Bukan Bank. Artinya dia menyalurkan kredit itu tapi bentuknya bukan bank. Karena skema UMI ini sendiri itu berbeda dengan KUR. Kalau KUR itu kan skemanya pembiayaan
ini bunga, pembiayaan bunga, subsidi bunga. Nah, kalau UMI itu adalah dana bergulir, artinya nanti dana APBN itu diserahkan kepada sebuah badan layanan umum bernama PIP itu untuk diterus pinjamkan kepada LKBB yang sesudah memenuhi persyaratan sesuai dengan PMK dan Perdirjen seperti itu. Nah, LKBB sendiri untuk di Sumbawa nih ya, kalau teman-teman mau mengajukan pinjaman kredit ultramikro itu ada di PT Pegadaian dan PT PNM atau Pemodalan Nasional Madani kayak gitu. Plafonnya juga lumayan lah, plafonnya sampai 20 juta, jadi udah keren banget lah. Dan kalau misalnya mau di perseorangan itu tinggal ke Pegadaian, kalau yang skemanya kelompok itu bisa ke PNM kayak gitu. Untuk UMI ini sendiri ya? Maksimal plafon 20 juta. Lumayan banget kan untuk pelaku usaha kayak gitu, buat nambah-nambah modal gitu. Menarik juga ya. Jadi kalau kita pengen minjam itu tinggal datang ke Iya, betul. Syaratnya gampang banget kok. Kalau ada yang memang butuh agunan, kayak PT Pegadaian itu biasanya butuh agunan berupa BPKB sepeda motor. Tapi kalau yang skemanya kelompok di PNM itu dia nggak butuh agunan, nanti dia cuma datang nyerahin KTP sama persyaratan yang dibutuhkan, udah selesai. Jadi dia langsung dapat pinjaman karena skemanya kelompok. Kalau skemanya individu di PT Pegadaian memang harus menggunakan agunan seperti itu. Jadi kembali ke masing-masing LKBB yang meminjamkan atau menerus pinjamkan kredit usaha tersebut kayak gitu. Tadi aku penasaran tadi Kak, yang kamu bilang yang dari pemerintah ngasih duit ke LKBB ini, itu sebenarnya memang murni dia dapat duit dan dikasih duit cuma-cuma ke LKBB atau gimana guys? Skema uang yang dapat dari LKBB ini? Jadi gini, sesuai sama perjanjian antara BLU, PIP dengan PT Pegadaian, PT PNM atau PT Banaventura. Jadi ada 3, sementara ini masih ada 3, baru ada 3 penyalur kredit ultramikro ini. Itu ada 3, itu PT PNM, PT Pegadaian sama PT Banaventura. Nah, itu diberikan dengan bunga tertentu. Nah, sesuai dengan PMK itu ada bunga 2-4% dari BLU untuk meminjamkan kepada LKBB tersebut. Nah, nanti bunganya dari LKBB ke debitur itu tergantung sama kebijakan dari LKBB masing-masing kayak gitu. Oh, berarti dari pemerintah pusat nih ngasih duit ke LKBB perusahaan LKBB itu. Nanti LKBB baru meneruskan ke debitur-debitur yang masyarakat yang betul sekali. Luar biasa berarti ya kontribusi pemerintah. Peduli banget terhadap masyarakat yang pengen punya berusaha pengen punya modal tambahan gitu. Nah, pengalaman kamu kita di lapangan paling rata-rata nih pinjaman yang didapat masyarakat misalnya ke salah satu penyalur nih. Oke. Nggak perlu disebutin ke salah satu penyalur A gitu. Kalau misal di penyalur A itu rata-rata sampai 10 juta. 10 juta paling banyak 10 juta. Di penyalur B juga rata-rata 10 juta sih. Jadi mungkin sama-sama gitu, cuman skemanya aja yang berbeda. Ada yang perorangan, ada yang skemanya kelompok kayak gitu. Jadi 3 yang tadi penyalur terbesar tuh ada 3 ya? Betul. Tapi masih banyak lagi sebenarnya? Sebenarnya masih banyak lagi karena Banaventura itu kan skemanya itu dia akan meneruskan juga gitu ke koperasi-koperasi kecil. Kayak kalau di Jawa Tengah tuh ada koperasi Mintorogo, kayak gitu-gitulah. Jadi macam-macam asal kayak gitu. Gitu deh. Oke, tadi kalau untuk biasanya untuk jaminan nih, tadi kan menarik nih, jamin ada salah satu LKBB yang mengenakan jaminan kepada debiturnya. Ada juga yang nggak mengenain nih ke salah satu debitur itu. Kenapa sih, Bang? Jadi ini karena ini langsung disebut aja nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya di Pegadaian itu karena risknya, jadi kita melihat resiko di situ, ada resiko. Jadi mungkin di Pegadaian sendiri karena di PMK dan Perdirjen itu tidak mempersyaratkan adanya agunan. Jadi boleh menggunakan agunan atau tidak menggunakan agunan. Nah, karena mungkin di Pegadaian itu kredit usahanya itu diambil secara perseorangan, jadi risknya untuk gagal bayar itu besar. Akhirnya mungkin mereka memberikan adanya agunan berupa BPKB sepeda motor atau perhiasan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah,
Kalau di PNM, karena mereka skemanya kelompok alias tanggung renteng, jadi mungkin yang mendaftarkan itu ketua kelompoknya, gitu, pakai KTP ketua kelompoknya. Tapi karena mereka skemanya kelompok, otomatis akan dipertanggungjawabkan bersama kayak gitu. Jadi tidak perlu menggunakan ambulan. Tapi sudah itu modal kepercayaan juga ya. Betul. Modal percaya. Karena kan kalau yang di Pegadaian itu, aku sering banget nemuin kayak jadi udah pernah kredit ultramikro sekali nih, terus lunas gitu, selesai gitu kan. Nah, nanti karena track recordnya bagus, dia melunasinya tepat waktu, nggak pernah telat, nggak pernah nunggak, jadi malah justru akan ditawarkan untuk kredit selanjutnya kayak gitu lah. Jadi ada yang sampai kalau misalnya kita survei baseline lain itu ada ini sudah kredit yang keberapa Pak? Keempat, ada yang kelima, ada yang keenam kayak gitu. Jadi udah mereka udah sustainable gitu kayak gitu. Berarti sasaran utamanya kredit UMI ini adalah memang orang-orang atau masyarakat yang pengen yang baru mulai usaha ya Bar ya? Betul. Atau usaha kecil-kecilan gitu ya? Betul banget. Tujuannya supaya dia bisa naik kelas kayak gitu. Jadi diharapkannya dengan adanya UMI ini kan, selain kalau di UMI ini ya perbedaannya daripada kredit-kredit yang lain ya. Aku taunya ini salah satunya KUR aja sih, aku tahu. Enggak, kalau misalnya kredit-kredit yang lain kayak di mungkin yang di luar UMI, di luar bukan dari pemerintah pusat. Betul, yang di luar UMI itu kan mereka cuman ya udah dikasih uang aja gitu. Nah, kalau di UMI ini enggak. Jadi di UMI ini tuh ada kewajiban daripada penyalur atau LKBB tersebut untuk menyalurkan uang sekaligus memberikan kayak pengarahan usaha. Jadi ada pendampingan usaha. Jadi misalnya bisa bentuknya macam-macam kayak gitu. Ada sarana sehat misalnya, ada lokakarya, atau ada pendampingan usaha untuk misalnya pengemasan, terus branding produk seperti itu. Jadi nggak cuma dikasih modalnya aja gitu, modal uangnya, tapi modal mentalnya, ibaratnya modal mental dan materialnya semuanya berdampingan kayak gitu. Kayak dibantu, dibimbing gitu ya. Betul. Misalnya kalau udah usahanya udah besaran dari kredit UMI, kira-kira masih bisa nggak dapat kredit UMI lagi? Atau dia harus ngajuin ke Nah, harapannya itu adalah supaya mereka bisa naik kelas. Ibaratnya kan kalau misalnya usahanya ini sudah dibantu, itu kan mereka ibaratnya capital gain-nya lebih besar. Lebih besar. Nah, diharapkan mampu untuk bisa naik menjadi KUR. Nanti kan kalau mereka udah makin besar, punya lisensi usaha, punya banyak ibaratnya capital kayak gitu kan. Jadi mereka bisa ngajuin KUR kayak gitu. KUR kan lebih besar, iya kan? Kalau habis dari KUR tuh pasti ada ini ya, kredit komersil ya. Habis itu terlepas dari bantuan pemerintah. Betul. Jadi usaha mandiri justru bisa lebih besar kayak gitu. Luar biasa ya. Luar biasa kan. Nah, luar biasa banget kan dukungan pemerintah buat kemajuan UMKM. Apalagi dengan dukungan pemerintah daerah nih, udah ngasih tempat buat jualan UMKM di Samota Sunday Morning. Jadi yang punya ide jualan apa kayaknya bakal laku deh, karena semua orang Sumbawa kayak bakal datang ke sana. Banget, apalagi kan kayak anak muda sekarang Sumbawa tuh lagi banyak-banyaknya, lagi hype-nya sama event-event gitu. Jadi kayak kalau kita jualan apapun, apalagi unik ya gitu, usaha unik tuh pasti. Dan tempatnya rame ya. Bener, pasti orang langsung tertarik. Nah, selain dukungan pemerintah daerah nih, ada juga dukungan pemerintah pusat yang tadi kita keluarin tuh. Salah satunya melalui pembiayaan ultramikro. Nih buat yang butuh modal atau tambahan modal, nggak pakai ribet, bisa aja nih datang ke salah satu tempat di Pegadaian atau PNM untuk wilayah Sumbawa ya. Nanti di sana dijelasin apa aja sih persyaratannya untuk mengajukan pembiayaan ultramikro ini. Tuh, jadi gampang, cepet, dan nggak pakai ribet. Gitu. Jadi pengen usaha ya? Boleh, kalau mau kita mulai usaha kecil-kecilan juga nggak apa-apa. Emang boleh. Oke, luar biasa obrolan kita kali ini. Semoga saja dapat memberikan manfaat untuk kita berdua dan bagi teman-teman yang udah nonton podcast kali ini. Oh ya, jangan lupa ya, bolehlah di-subscribe, di-like, sama di-komen ya postingan kita. Oke. Sampai jumpa. Bye-bye. See you.